Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dan pemateri pertama yaitu Ai Irma Nuraini, kedua Susilawati, ketiga Hilman Nasir, dan yang terakhir Abdurrahman Jauhari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ai Irma Nuraini dari kelas PAI 3E, kelompok 7. Di sini rekan-rekan, insya Allah saya akan menjelaskan pengertian dari pembelajaran e-learning atau daring. Oke. Daring merupakan singkatan dari dalam jaringan sebagai pengganti kata online yang sering kita gunakan dalam kaitannya dengan teknologi internet. Daring adalah terjemahan dari istilah online yang bermakna tersambung ke dalam internet. Ya, jadi daring itu tersambung ke dalam internet atau online. Menurut Koran 2002, e-learning sebagai sembarang pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan rangkaian elektronik, LAN, WAN, atau internet untuk menyampaikan isi pembelajaran, interaksi, ataupun bimbingan. Nah, jadi e-learning adalah suatu rangkaian pengajaran atau pembelajaran menggunakan tadi LAN, WAN atau internet sebagai penyampaian materi, interaksi maupun bimbingan ya. Kemudian Hartley 2001 menjelaskan bahwa e-learning merupakan suatu jenis belajar mengajar yang memungkinkan tersampainya bahan ajar ke siswa dengan menggunakan media internet, intranet, atau media jaringan komputer lain. Nah, jadi e-learning ini menurut Hartley adalah jenis belajar mengajar yang memungkinkan seorang pendidik mampu menyampaikan materinya kepada siswa menggunakan internet, intranet, atau jejaring sosial lain, gitu ya. Kemudian Rosenberg 2001 menekankan bahwa e-learning merujuk pada penggunaan teknologi internet untuk mengirimkan serangkaian solusi yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Jadi, e-learning itu adalah bagian dari kemajuan teknologi internet yang diharapkan menjadi solusi untuk meningkatkan keterampilan, kemudian pengetahuan, dan perkembangan hasil belajar siswa. Gitu. Jadi, pembelajaran daring adalah pembelajaran yang dilakukan secara online menggunakan aplikasi pembelajaran maupun jejaring sosial. Aplikasinya banyak ya, sekarang sudah ada Classroom, Zoom Meeting, gitu, Google Meet, kemudian bisa juga di WhatsApp juga, banyak sekali, gitu. Kemudian selanjutnya, nah, ini adalah salah satu beberapa manfaat atau kemudahan dalam e-learning ya. Pertama, e-learning telah mempersingkat waktu pembelajaran. Nah, perbedaan dengan belajar konvensional atau belajar tatap muka sebelumnya ya. Jadi, waktu yang dibutuhkan dalam pembelajaran e-learning ini relatif singkat ya, atau lebih efektif. Bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan dalam kondisi atau
kita bisa dilakukan ketika kita juga melakukan pekerjaan lain ya, atau multitasking ya, biasanya sambil mengerjakan ini bisa gitu sambil belajar. Kemudian biaya studi lebih ekonomis. Nah, ini dia. Jadi e-learning ini tidak memerlukan fasilitas yang banyak gitu. Jadi relatif sangat murah atau terekonomis ya. Hanya mungkin memerlukan paket data dan jaringan internet yang stabil ya. Kemudian e-learning mempermudah interaksi antara peserta didik dengan bahan atau materi pelajaran. Nah, jadi peserta didik dapat lebih mudah dalam mengakses materi. Kemudian juga materi pelajaran yang diberikan oleh tenaga pendidik tadi bisa diulang-ulang sampai paham gitu. Jadi bisa diulang-ulang beberapa kali, diakses, dan juga ketika dirasa materi tersebut belum cukup atau ada beberapa hal yang belum dimengerti, bisa mencari materi tambahan ya. Jadi lebih mudah. Kemudian peserta didik dengan guru atau instruktur maupun sesama peserta didik ya. Jadi interaksinya lebih intens ya. Baik itu dengan tenaga pendidik ataupun dengan rekan sesama pelajar gitu. Peserta didik dapat saling berbagi informasi dan dapat mengakses bahan-bahan belajar setiap saat dan berulang-ulang. Nah, jadi peserta didik dapat saling berbagi informasi. Jadi tadi yang sudah saya sampaikan sebelumnya, komunikasi antara peserta didik dengan tenaga pendidik maupun peserta didik dengan rekannya lebih intens gitu. Jadi lebih mudah dalam mendiskusikan materi yang belum dipahami atau mendiskusikan materi yang dianggap sulit oleh satu rekan dan bisa dibantu oleh rekan lainnya. Nah, dengan kondisi yang demikian, peserta didik dapat lebih memantapkan penguasaannya terhadap materi pembelajaran gitu. Di dalam e-learning, yang mengambil peran guru adalah komputer dan panduan-panduan elektronik yang dirancang oleh content writer, desainer e-learning, dan pemrogram komputer ya. Jadi di sini yang diuntungkan tidak saja hanya peserta didik, tapi juga dua belah pihak. Guru sebagai tenaga pendidik pun sangat diuntungkan gitu. Jadi komputer di sini berperan sangat-sangat membantu ya, kemajuan teknologi sangat-sangat membantu. Kemudian selanjutnya, penyampaian materi melalui daring dapat bersifat interaktif sehingga peserta belajar mampu berinteraksi dengan komputer sebagai media belajar. Nah, sebagai salah satu contoh, siswa yang menggunakan pembelajaran media elektronik atau menjalin hubungan, browsing, chatting, video call. Nah, jadi kan kalau ada materi tadi yang belum dipahami bisa lebih dipelajari dengan mencari sumber-sumber lain gitu, atau bisa chatting atau konsultasi dengan rekan-rekan yang lain ataupun konsultasi dengan guru yang bersangkutan, guru mata pelajaran yang bersangkutan gitu. Jadi lebih memudahkan, atau juga bisa chat atau sekarang bisa telepon atau video call ya. Jadi lebih seperti dimudahkan dalam menunjukkan atau mengajarkannya gitu. Jadi lebih, kalau tatap muka kan lebih bisa paham gitu ya.
Melalui media elektronik, dalam hal ini komputer dan internet, nantinya akan memperoleh hasil belajar lebih efektif dan baik daripada pembelajaran konvensional. Nah, jadi diharapkannya dengan pelajaran e-learning ini, waktunya kan juga lebih efektif, kemudian penyerapan materinya lebih bisa dipahami, kemudian anak juga tidak jadi lebih wawasannya lebih luas karena materinya pun bisa diulang-ulang, kemudian bisa mencari materi sendiri yang untuk lebih memantapkan pengetahuannya. Nah, otomatis dengan begitu semua komponen sudah bekerja sama dengan baik, anaknya lebih bisa menguasai materi. Nah, dampak atau feedbacknya jadi hasil belajar peserta didik pun atau siswa dapat meningkat gitu, lebih baik lagi daripada melakukan pembelajaran konvensional gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susilawati. Saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri dan model pembelajaran daring yang tepat. Adapun ciri-ciri pembelajaran daring, yaitu sebuah pelajaran yang dilakukan tanpa tatap muka. Jadi, melalui pelantara seperti menggunakan aplikasi Zoom atau Classroom dan lain-lain. Sebuah kondisi yang dikatakan belajar daring apabila yang pertama yaitu belajar di bawah pengendalian langsung dari alat lain. Jadi kita belajar menggunakan alat seperti handphone, laptop, dan di alat tersebut kita dikendalikan menggunakan aplikasi Classroom, Zoom, bahkan yang lain. Yang kedua yaitu kita belajar di bawah pengendalian langsung dari sebuah sistem, yaitu sistem layanan atau informasi akademis seperti mengakses lewat internet. Yang ketiga yaitu tersedia untuk penggunaan segera atau real time. Jadi pembelajaran yang tersedia untuk dimanapun dan lebih cepat dan dalam menggunakannya. Yang keempat yaitu tersambung pada sistem dalam pengoperasiannya. Jadi memudahkan kita dalam mengelola hasil dan dari pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu bersifat fungsional dan siap melayani kapanpun dimanapun. Dengan adanya pembelajaran daring, memudahkan peserta didik untuk memiliki keluasan waktu dan dalam belajar. Dan tentunya dapat belajar kapanpun tanpa ada batas waktu dan dapat berinteraksi dengan guru pada waktu yang bersamaan seperti menggunakan video call atau live chat. Dan model pembelajaran daring mempunyai beberapa model. Yang pertama yaitu melibatkan pengampu dan peserta secara penuh. Peserta melakukan pembelajaran daring dengan mengakses dan mempelajari semua bahan ajar. Tipe ini memungkinkan peserta dari manapun dapat berpartisipasi di saat yang bersamaan. Berbeda dengan model yang kedua yang melibatkan peserta, mentor, dan pengampu. Model ini dilakukan secara daring penuh. Tipe seperti ini cocok untuk peserta yang kurang memiliki waktu atau sedang sibuk. Dan model yang terakhir yaitu model daring yang kombinasi. Melakukan belajar secara daring atau tatap muka. Interaksi belajar yang dilakukan mandiri dengan memanfaatkan teknologi. Tipe ini peserta dapat memilih mengikuti kelas langsung ataupun daring. Jadi di tipe model kombinasi ini peserta didik bebas memilihnya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilman Nasir dari PAI 3E. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian
pengertian luring. Luring adalah kepanjangan dari luar jaringan. Sebagai pengganti kata offline, kata luring merupakan lawan kata dari daring. Dengan demikian, pembelajaran luring dapat diartikan sebagai bentuk pembelajaran yang sama sekali tidak dalam kondisi terhubung jaringan internet maupun intranet. Penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan efektivitas serta kualitas proses pembelajaran yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar memiliki beberapa manfaat. Di antaranya, yang pertama, pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa. Yang kedua, bahan pengajaran akan lebih jelas sehingga siswa dapat memahami dan menguasai tujuan pengajaran dengan baik. Yang ketiga, metode mengajar akan lebih bervariasi. Yang keempat, siswa akan lebih banyak melakukan interaksi dalam kegiatan belajar, sebab tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, mendemonstrasikan, dan lain-lain. Perlunya penggunaan model-model pembelajaran yang efektif dan inovatif agar dalam pembelajaran yang dilakukan dapat lebih variatif dan berjalan lancar. Penggunaan model pembelajaran tersebut juga disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan, sehingga kesesuaian antara keduanya dan semua komponen menjadi tepat guna. Salah satu indikator efektivitas belajar adalah tercapainya sebuah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran tercapai secara maksimal, maka dapat dikatakan pembelajaran mencapai efektivitasnya. Di samping itu, keterlibatan siswa secara aktif menunjukkan efisiensi pembelajaran. Proses belajar mengajar dikatakan efektif apabila pelajaran tersebut dapat mencapai tujuan yang diharapkan, serta siswa dapat menyerap materi pelajaran dan mempraktekannya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya salah satu anggota daripada kelompok 7 akan mempresentasikan melanjutkan daripada poin yang sebelumnya, dan sekarang masuk ke poin yang D, mengenai salah satu daripada teknologi makalah sendiri, itu adalah ciri-ciri dan model pembelajaran luring yang tepat. Nah, kata-kata ini mungkin lebih identik untuk keadaan corona, ya wajar, karena setiap pendidikan mempunyai beberapa updatean, beberapa pembaharuan disesuaikan dengan kriteria keadaan siswa dan juga keadaan lingkungan. Yang pertama mengenai ciri-ciri dan model pembelajaran luring yang tepat adalah satu, persiapan. Apapun yang terjadi hendaknya dipersiapkan. Itu hal utama sekaligus dasar daripada seorang pendidik ataupun seorang guru. A.
menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran RPP mode luring. RPP mungkin sudah tidak perlu dibahas karena luring sudah ada sudah mendasar lah ya bagi seorang guru. Untuk poin selanjutnya, B. Guru memiliki alamat siswa yang akan dikunjungi di rumah siswa masing-masing untuk pembelajaran luring. Nah, guru sendiri setahu saya untuk masalah model pembelajaran dalam bentuk yang poin B, yaitu guru memiliki alamat, lebih baik disatukan antara alamat satu dan alamat yang selanjutnya. Fungsi tujuannya biar guru tidak repot, biar guru tidak kesana kemari menghabiskan alat bensin transportasi. Nah, mending contoh misalkan di dalam di dalam satu siswa itu terdapat 3 kampung A, kampung B, dan kampung C. Lebih baik saya disatukan di dalam 3 kampung itu dalam satu kampung, supaya selain menghambat waktu, mengurangi waktu, juga mengurangi kinerja guru. Itu mengenai ciri-ciri dan model pembelajaran luring ya Pak. Nah, langsung untuk yang C, guru mempersiapkan materi yang akan diajarkan berupa panduan materi atau bahan ajar. Itu udah pasti. Guru mempersiapkan diri untuk mengunjungi siswa di rumah masing-masing. Nah, untuk poin D itu kembali lagi kepada poin B, yang mana setiap guru harus mempersiapkan diri, mempersiapkan materi, juga mempersiapkan tempat sekaligus alamat-alamat yang akan dikunjungi. Usahakan bagi orang tua murid lebih baik kalaupun ada 5 atau 6 kampung disatukan dalam satu kampung supaya mengurangi daripada waktu-waktu guru. Nah, 2, pelaksanaan. Nah, untuk mengenai pelaksanaan, guru menyerahkan panduan materi ya, guru menyerahkan panduan materi atau bahan ajar kepada siswa-siswi untuk dipelajari. Biasanya guru menyerahkan panduan itu bisa lewat tatap muka yang tadi saya maksud dalam kategori dikumpulkan dalam satu tempat dari berbagai tempat, ataupun bisa lewat media karena sekarang sudah canggih dan teknologinya pun sudah mutakhir, bisa lewat WhatsApp, Facebook, dan lain sebagainya. Baik itu dalam bentuk gambar, Word, PowerPoint, dan lain sebagainya. Nah, lanjut lagi, siswa mempelajari panduan materi atau bahan ajar dengan tatap di rumah saja karena pembelajaran dilaksanakan secara luring. Itu pun bisa, ataupun dalam aplikasi lain seperti Zoom juga bisa. Cuman dampaknya sih sudah pasti ya. Dampaknya yaitu kena kepada kuota. Makanya alangkah lebih baiknya menurut saya secara pribadi terhadap orang tua, lebih baik mengutamakan membeli yang namanya perangkat ataupun dan sebagainya yang mengenai tentang wifi. Biasanya wifi itu sekisaran 150.000 sampai 300.000 lah. Paling mahal itu 300.000, itu sinyalnya sudah bagus untuk mengantisipasi di mana kuota anak kita kehabisan, maka bisa digunakan lewat wifi. Guru masih tentang pelaksanaan, guru meminta orang tua siswa agar membantu anaknya mengajarkan tugas yang telah diberikan melalui panduan materi. Itu pun sudah jadi kewajiban seorang guru jika seumpamanya ada siswa ataupun siswa yang kurang paham mengerti tentang materi yang sudah diberikan. Nah, sebagai terakhir adalah penutup, guru menyampaikan ungkapan sanjungan, apresiasi, dan nilai secara kuantitatif. Artinya guru memberikan aspirasi, memberikan suatu penghargaan. Karena ketika murid tidak paham dalam suatu materi, wajar karena cara tata penyampaian, cara pemberian materi tidak seperti biasanya. Sedangkan waktu itu kan harus singkat, jelas, dan padat. Apalagi dengan keadaan corona, selain pada tidak boleh berkerumunan, juga waktunya pun tidak boleh terlalu lama.
Tapi tetap sebagai seorang guru, baik keadaan seperti apapun, kita sebagai seorang guru hendaknya memberikan apresiasi, memberikan penghargaan. Nah, kepada siswa melalui buku tugas dan dikembalikan oleh guru kepada siswa, memperhatikan protokol kesehatan juga. Nah, kenapa hal ini saya bilang protokol kesehatan juga? Karena kan keadaan ini sekaligus pembahasan yang saya bahas ini kan berawal daripada corona itu kan. Jadi ya kalau corona, RPP rencana pembelajarannya pun juga lebih didekatkan dengan luring, daring dan lain sebagainya. Nah, adapun itu poin yang D ya, poin garis besar secara D mengenai ciri-ciri dan model pembelajaran. Nah, untuk yang E ya poin terakhir yang E mengenai kelebihan dan kekurangan pembelajaran daring dan luring. Kelebihan dan kekurangan belajar daring. Nah, daring alias online, kelebihannya siswa merasa lebih santai dan senang. Nah, itu sudah pasti ya, karena berawal daripada smartphone, laptop ataupun komputer. Dan kita bebas beraktivitas setelah kita daring. Dan biasanya daring itu tidak akan lebih daripada 1 jam dalam satu materi, bahkan kurang, karena kan mungkin faktor kuota ataupun lain dan sebagainya. 2, siswa merasa punya lebih banyak waktu di rumah bersama keluarga. Itu pun jelas, karena pada dasarnya dampak positif daripada daring itu karena posisinya si anak itu, posisinya peserta didik itu berada di rumah dan tidak kemana-mana. Siswa merasa punya lebih banyak waktu untuk beristirahat, siswa merasa lebih refleksi dan tidak terganggu. Itulah kelebihan daripada model daring pembelajaran. Nah, adapun di setiap kelebihan pasti pun ada kekurangan. Untuk merasa kekurangan di sini, merasa bosan, itu pun sudah jelas karena tidak adanya teman, tidak adanya situasi kondisi di mana saat mereka itu belajar seperti biasanya. Siswa merasa lebih sulit memahami materi, wajar. Kenapa? Karena pada dasarnya pembelajaran itu tidak akan bisa mulai dipelajari tanpa adanya sumber yang ataupun guru ataupun pendidik. Siswa merasa kegiatan sosial dan teman-temannya terhambat ya karena keadaan corona. Suasana pembelajaran berbasis daring berdasarkan pengalaman siswa ya, karena itu tidak terlalu didampingi oleh guru. Jadi pengalamannya hanya berawal dari pengalaman siswa saja. Tapi biarpun begitu, kata tadi sebagai penutupnya adalah tetap kita sebagai guru memantau, mendampingi, juga memberikan memberikan penilaian ya, penghargaan gitu terhadap anak-anak. Nah, adapun B, kelebihan dan kekurangan belajar luring, menyusun panduan materi dan memperbanyak atau mengandalkan materi agar kebutuhan siswa terpenuhi. Nah, itu mengenai kekurangan daripada belajar luring, menguras waktu, tenaga dan biaya karena mendatangi rumah masing-masing atau menyewa kurir. Nah, itu sudah pasti bahan ajar yang akan dipelajari siswa terbatas. Itu pun sudah pasti. Kurangnya interaksi antara guru dan secara tatap muka. Nah, itu sudah jelas ya karena keadaan corona. Namun tadi di samping ada kekurangan pasti ada kelebihan. Untuk mengenai kelebihan luring sendiri di sini, tanpa harus membebani orang tua atau menjaga HP Android atau laptop ya, wajar karena berawal daripada berbagai tempat disatukan dalam satu tempat. Itu tetap pada dasarnya tatap muka, cuman dengan keadaan tidak berada di lingkungan sekolah, namun melainkan di lingkungan lain yang pada intinya pada dasarnya dalamnya tetap mengenai pendidikan pembelajaran tanpa harus mengeluarkan biaya pembelian paket data. Itu pun juga menjadi satu kelebihan daripada luring dibandingkan dengan daring. Guru masih dapat bersilaturahmi jika tidak memakai jasa kurir. Artinya guru pun sekalipun hanya luring, tetapi guru bisa menatap, bisa melihat wajah-wajah muridnya, setidaknya silaturahmi. Nah, itulah mungkin daripada paparan poin D dan poin E. Yang poin D mengenai ciri-ciri dan model pembelajaran, dan poin E mengenai positif sekaligus negatif proses pembelajaran luring dan daring. Nah, sekaligus saya juga akan menutup daripada makalah teknologi pendidikan kelompok 7, yang mana kesimpulannya bahwasannya daring merupakan singkat dari dalam jaringan sebagai pengganti kuota online
kata online dan sering kita gunakan dalam kaitannya dengan teknologi internet. Daring adalah terjemahan dari istilah online yang bermakna tersambung ke dalam jaringan internet. Nah, itu sajalah mengenai tentang beberapa daring. Nah, sedangkan untuk terakhir luring adalah kepanjangan dari luar jaringan. Maksud daripada ini sebagai pengganti kata offline, kata luring, kata rekan lawan kata dari daring. Dengan demikian pembelajaran luring dapat diartikan sebagai bentuk pembelajaran yang sama sekali tidak ada dalam kondisi terhubung jaringan internet alias disatukan dalam suatu tempat. Nah, mungkin itu saja mengenai tentang pembahasan daring dan luring daripada saya yang berjudul 2 poin E dan poin E. Mohon maaf bila ada kalimat yang tidak berkenan di dalam hati ataupun ada kata-kata atau penyampaian yang memang salah. Mohon kiranya dimaafkan karena saya dalam tahap pembelajaran. Sekali lagi yang saya hormati Bapak dosen, mohon maaf bila ada kekurangan dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ditarik kesimpulan dari materi yang telah dijelaskan, daring merupakan singkatan dari dalam jaringan sebagai pengganti kata online yang sering kita gunakan dalam kaitannya dengan teknologi internet. Daring adalah terjemahan dari istilah online yang bermakna tersambung ke dalam jaringan internet. Sedangkan luring adalah kepanjangan dari luar jaringan. Sebagai ganti kata offline, kata luring merupakan lawan kata dari daring. Dengan demikian, pembelajaran luring dapat diartikan sebagai bentuk pembelajaran yang sama sekali tidak dalam kondisi terhubung. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.